Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan Anda. Nah, kali ini teman-teman kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring, teman-teman ya. Dan terkait video kali ini saya akan perlihatkan teorinya, membongkar rahasia rumus atau pengukur pelampung dengan timah agar jaringnya nanti enak digunakan dan pastinya sangat ampuh tangkap ikan, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman karena banyak sekali sahabat yang konsultasi lewat WhatsApp dan termasuk hari ini ada yang bertanya ukuran yang ideal untuk pelampung dengan timah itu, apakah pelampung harus panjang atau pendek dibanding timah? Nah, jawabannya itu adalah pelampung harus lebih pendek dari pengukur timah ya. Saya ulang, pengukur pelampung harus lebih pendek daripada pengukur timah. Nah, simak dengan baik-baik ya supaya kita bisa memahami bersama ya. Nah, disinilah kunci sebenarnya jaring itu ampuh atau tidaknya tangkap ikan, nyaman atau tidak jaring itu digunakan ya. Karena kalau salah-salah, bisa jadi hasilnya tidak maksimal, teman-teman ya. Jadi untuk sahabat yang pemula ingin belajar merakit jaring ya, nongkrongin terus channel ini, teman-teman ya. Nah, untuk awal mungkin ada sahabat bertanya, kenapa misalnya ini ya, ini saya sudah tulis pengukurnya ya. Pelampung itu 36 cm, timah itu 39 cm. Itu pertanyaannya, kita mengambil pengukur itu dari mana? Jadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diajarkan oleh orang tua saya, karena kebetulan alhamdulillah memang saya dari keluarga nelayan dan mulai dari SD tuh kelas 2 sampai saat ini itu ya waktu almarhum masih hidup ya, orang tua saya itu kami bersaudara itu memang dari kecil dilatih untuk turun ke laut ya, turun ke laut, dan bisa dikatakan saya itu besarnya ya mungkin bisa dikatakan masa kanak-kanaknya itu di laut memang, teman-teman ya, karena kadang di bermalam, kadang turun pagi, siang, malam, seperti itu, teman-teman ya. Nah, kembali ke pembahasan. Untuk menentukan 36 cm dan 39 cm, saya ambilnya itu dari pengukur sini, teman-teman. Dari lengan saya. Dari lengan saya, bisa dilihat. Ini pergelangan lengan saya. Dari sini, ya, pergelangannya sampai di sini, teman-teman. Untuk timah. Kemudian untuk pelampung dari sini sampai ke sini, ya. Kenapa di setiap pergelangan-pergelangan itu diyakini senung-senungannya kalau orang Bugis itu katanya di bagian-bagian pergelangan-pergelangan seperti ini dia kan amis, teman-teman ya, dia amis ya. Diharapkan nantinya menggunakan pengukur diambil dari diri kita itu nanti hasil jaringnya amis ya. Amis itu dalam artian ampuh tangkap ikan, seperti itu, teman-teman ya. Nah, kebetulan pengukur dari lengan saya ini ke sini itu untuk timah panjangnya 39 cm, kemudian pelampung 36 cm. Jadi untuk teman-teman yang pemula mungkin itu tidak mesti bilang harus sama pengukurnya. Yang penting nanti kita harus cerdas juga menentukan mata jaringnya. Tapi nanti mungkin saya akan jelaskan di video-video selanjutnya kalau misalnya ada sahabat nanti di video ini yang bertanya ya, bagaimana menentukan mata jaringnya. Misalnya kalau pelampungnya pengukur pelampung dengan pengukur timah yang saya gunakan itu berbeda, nanti ada pembahasan khususnya. Tapi untuk teman-teman pemula kalau misalnya ingin menggunakan rumus ini ya bisa ya. Jadi untuk pelampung itu 36 cm, untuk timah 39 cm. Nah, teorinya seperti ini, teman-teman ya. Teorinya seperti ini. Oke. Jadi untuk pelampung, karena banyak sekali yang bertanya apakah pelampung itu harus lebih panjang atau lebih pendek daripada timah. Jadi jawaban saya tadi itu pelampung harus lebih pendek
dan pengukur timah itu harus lebih panjang. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, ya bisa dilihat. Nah, pelampung 39 cm, 36 cm, timah 39 cm. Jadi jadinya nanti ini kan harus idealnya jaring itu misalnya kita memasangnya di titik A, ya, memasangnya di titik A untuk permulaan. Jadi untuk timah itu ya untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, hasil yang bagus, itu harus pemasangan timahnya juga harus di titik A. Ya, di titik A, jangan di titik sini. Di titik sini memasang timah, mulai memasang timahnya, ya, itu nanti mata jaringnya tidak baku lurus, teman-teman. Dan hasilnya itu kurang bagus teman-teman ya. Kalau misalnya kita pasangnya di bagian sini dulu, nanti selesai kita mulai lagi pemasangan timahnya mulai dari sini ke sini, itu nanti matanya tidak baku lurus teman-teman. Jadi diusahakan pemasangan timahnya dan pelampungnya itu harus di titik yang sama teman-teman ya, supaya di akhirnya nanti sama juga. Jadi paling tidak kalau kita betul-betul fokus menghitungnya, itu matanya akan tetap baku lurus teman-teman. Nah, jadinya itu akan menyerong seperti ini, tapi tidak terlalu menyerong sekali juga teman-teman ya. Jadinya itu akan menyerong miring-miring ya, maksudnya agak miring. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena diharapkan itu bagian tali atas itu yang menahan teman-teman, yang menahan baik kencangnya arus atau tidak. Kan yang di bagian atas yang diikat nanti, entah kalau misalnya di kedalaman atau mungkin di pinggiran laut, itu kita biasa menggunakan patok atau bendera teman-teman. Ini nanti yang menahan teman-teman. Di bawah ini bermain ya. Kalau misalnya terapung, walaupun sebenarnya di dasaran juga tetap main dia yang dibawa teman-teman. Ya, yang dibawa seperti ini. Yang dibawa, dia tetap main di bawah ya. Tapi intinya jangan juga terlalu beda jedanya teman-teman. Kayak misalnya 36 cm di sini, misalnya kita kasih 45 cm di sini, itu kurang bagus juga, terlalu longgar di bawah. Jadi idealnya seperti ini teman-teman ya, rumusnya. Kemudian apakah nanti itu jaringnya ditarik bagus juga dia menarik teman-teman. Batunya itu tidak terangkat. Jadi sekali lagi, kalau mau ditarik atau dipasang saja menggunakan rumus ini, insya Allah sudah ideal teman-teman ya, insya Allah sudah ideal. Namun posisinya ketika ditarik nantinya ini seperti bagaimana ya, dia melengkung seperti ini nantinya, dia akan melengkung. Jadi betul-betul di bawah itu dia berderet ya, berderet di pasir. Apalagi kalau kita gunakan timah kerucut teman-teman ya, bukan timah lidi tapi timah kerucut. Karena timah kerucut itu sistem mainnya dia memang main di dasar-dasar begitu, di dasarnya ya, di tanahnya atau di pasirnya. Jadi dia menempel seperti ini teman-teman ya. Cara mainnya dia melengkung seperti ini. Jadi itu ikan ketika ditarik dia mantulnya di sini teman-teman ya. Seperti itulah teorinya teman-teman. Tapi kalau misalnya terlalu pendek, biasanya lari ke belakang timahnya teman-teman. Lari ke belakang timahnya, bahkan biasa terangkat seperti ini teman-teman ya. Dia tidak sampai di dasar. Di dasar ya, di tanah atau di pasir. Bahkan dia biasa terangkat seperti ini. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau misalnya terlalu longgar juga di bagian bawah, modelnya juga akan seperti ini teman-teman. Dia tidak akan sampai ke dasar seperti ini. Walaupun berat timahnya lumayan berat, dia akan tetap seperti ini karena terlalu longgar di bawah. Apalagi kalau misalnya longgar sekali, bisa jadi kalau ada kena ombak sedikit, dia akan naik ke di atas pelampung seperti itu karena terlalu longgar. Jadi idealnya memang itu ya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk pemula bisa menggunakan rumus ini dulu ya teman-teman. Kecuali nanti kalau sudah mahir, barulah mungkin bisa belajar mandiri menentukan ukuran mata jaring. Jadi kalau terkait penentuan ukuran mata jaringnya, nanti insya Allah nanti saya buatkan video tutorialnya. Kalau misalnya video ini banyak yang merespon. Dan saya juga nanti akan menyimpan juga nomor WA saya di
di deskripsi video ini. Silahkan di-chat saja teman-teman. Mudah-mudahan kalau saya tidak sibuk, insya Allah pasti saya balas teman-teman ya. Tapi sekali lagi, karena beberapa hari terakhir ini ya lumayan juga pesanan yang masuk. Bahkan ada juga sahabat yang dari Ambon menelpon juga tadi, minta dibuatkan 3 set ya. Beliau janji katanya 1-2 hari ke depan beliau sudah mau DP ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, intinya kalau mau belajar, karena merakit jaring itu sebenarnya tidak susah teman-teman. Yang susah itu memulainya sebenarnya teman-teman ya. Nah intinya itu seperti itu. Untuk pengukur, tapi teorinya untuk pelampung kebanyakan saya tidak menggunakan ini sebenarnya ya. Saya sudah tidak menggunakan pengukur ini. Yang saya gunakan itu sebenarnya adalah 72 cm. 72 cm di sini, tapi nanti di pembahasan berikutnya ya teman-teman. Intinya kalau pemula ingin menggunakan rumus ini, silakan teman-teman. Ini sangat ideal ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.